Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Evi Andrian Lestariha dari Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang akan membawakan case yang berjudul stroke pembuluh darah besar pada remaja dengan hipertensi. Hipertensi pada usia muda merupakan kondisi yang cukup sering ditemukan dengan angka kejadian 1 dari 8 orang dewasa berusia 20-40 tahun. Hipertensi pada usia muda meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular yang lebih dini seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, dan TIA. Stroke iskemik akut akibat oklusi pembuluh darah besar dikaitkan dengan luaran klinis yang lebih buruk. Untuk persentase kasus, Nona R berusia 20 tahun dirujuk dari Rumah Sakit Lamudekelen Sengkang ke IGD Rumah Sakit Wahidin dengan keluhan kesadaran menurun yang dialami sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit pada tanggal 27 Februari 2022. Secara tiba-tiba, 5 hari sebelumnya pasien tanggal 22 mengeluhkan kelemahan sisi badan sebelah kanan dan sulit berbicara. Pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi sejak usia 15 tahun. Hipertensi terkontrol 1 bulan terakhir dengan mengkonsumsi klonidin. Terdapat riwayat hipertensi pada ibu pasien. Riwayat gangguan fungsi ginjal diketahui 1 bulan terakhir. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 178/89 mm Hg, nadi 88 kali per menit reguler. Pada motorik pergerakan dan kekuatan lateralisasi destra, tonus dan refleks fisiologis menurun serta refleks patologis Babinski positif pada ekstremitas destra. Pada pemeriksaan lab didapatkan Hb 9,9, ureum 57 dan kreatinin 2,9. Pada CT scan kepala didapatkan lesi hipodens yang mencakup regio frontoparieto-temporal sinistra, suggestive infark sesuai teritori arteri cerebri media sinistra. Fototoraks didapatkan kardiomegali. Untuk diskusinya adalah hipertensi adalah faktor risiko penyakit kardiovaskular utama yang dapat dimodifikasi dan kehadirannya di usia muda lebih dikaitkan dengan kejadian aterosklerosis prematur. Hipertensi telah meningkat di kalangan anak-anak dan remaja dalam 2 dekade terakhir yang sejajar dengan epidemi obesitas saat ini. Adanya riwayat hipertensi yang diketahui sejak usia 15 tahun dengan penyakit ginjal kronik, kecurigaan mengarah pada hipertensi sekunder. Pemeriksaan pencitraan ginjal dan renovaskular serta pengukuran aldosteron plasma dan aktivitas renin plasma tidak dimungkinkan untuk dilakukan sehingga diagnosa hipertensi sekunder tidak dapat disingkirkan. Penyakit ginjal kronik pada pasien dapat mempercepat proses aterosklerosis akibat peningkatan substrat aterogenik pada pembuluh darah. Adanya hipertensi kronik, lesi aterosklerosis, dan penyakit ginjal kronik dianggap berkontribusi pada kejadian stroke iskemik pada pasien ini. Berdasarkan CT scan pada pasien didapatkan lesi hipodens yang mencakup regio frontoparieto-temporal sinistra, suggestive infark sesuai teritori arteri cerebri media sinistra sehingga ditegakkan diagnosis stroke iskemik oklusi arteri cerebri media. Oklusi pembuluh darah besar didefinisikan sebagai oklusi pada bagian proksimal sirkulasi anterior dan posterior intrakranial dengan angka kejadian berkisar 24-46% dari kejadian stroke iskemik akut. Pada pasien pada hari kelima setelah onset dengan penurunan kesadaran dirawat di ICU selama 4 hari dengan indikasi gagal napas sebelum akhirnya dinyatakan meninggal pada hari ke-7. Deteksi dini terhadap faktor risiko hipertensi dan pengenalannya sangat penting untuk mengurangi risiko kejadian stroke khususnya pada pasien dengan usia muda. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.